Saya melihat perkembangan Aceh itu luar biasa. Ibaratnya orang dianggap belum ke Aceh kalau belum merasakan mie Aceh. Produsen datanya harus kita kuatkan, big data dan small area estimation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kupi Aceh dengan host tidak ternama Maulana Malik Sebdu Haji. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, orang penting ya, dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Dari Jakarta langsung kita datangkan, yaitu Dr. Sarpono SSI MSc. Tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini. Selamat datang Pak Sarpono. Selamat datang Mas Malik. Ya, sebelum kita mulai podcast ini mungkin tidak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka tak sayang. Profil singkat dari beliau adalah Direktur Pengembangan Model Survei dan Sensus. Pengembangan metodologi sensus dan survei. Saya sengaja emang biar dibetulkan oleh Pak Sarpono ya. Yeah. Jadi ini adalah jantungnya kegiatan BPS. Jadi pengembangan metodologi sensus dan survei. Jadi kalau metodologinya udah salah, ya kegiatannya bakalan ini ya Pak, berantakan ya. Kemana-mana. Jadi estimasi dari survei dan sensusnya pasti akan berantakan. Ini adalah inti dari kegiatan BPS. Namun sebelum kita bicara serius, mungkin kita santai-santai dulu ya, bahas yang lebih santai. Ini Pak Sarpono ini baru pertama kali ke Aceh atau udah berapa kali nih? Ya, sebetulnya ini yang ketiga kalinya. Udah ketiga kali. Tetapi rasanya seperti yang pertama, karena yang kedua itu udah lama. Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Oh, jadi udah perubahannya berarti udah jauh banget ya Aceh ya? Betul, kalau kemarin sempat muter ya kota Aceh, bahkan sempat ke PD Jaya. Saya melihat perkembangan Aceh itu luar biasa, terutama dari aspek infrastruktur. Ya barangkali mungkin hikmah pernah terjadi bencana yang luar biasa, tsunami, kemudian dilakukan proses pembangunan yang lebih tertata, itu salah satu barangkali hikmahnya ya. Sehingga saya melihat tata kotanya juga menjadi lebih rapi. Gitu. Jadi yang pertama kali itu tahun berapa itu Pak? Aduh, kayaknya begitu saya lulus dari Akademi Ilmu Statistik, waktu itu ada kegiatan sensus pertanian tahun 93. Itu pertama. Ke Aceh. Ke Banda Acehnya atau ke waktu itu ya ke Banda Aceh, tapi karena sensus pertanian tahun 93 itu kita sebagai instruktur nasional ya, benar-benar itu waktu baru fresh graduate, sempat beberapa kali mengajar, beberapa kali gelombang mengajar di sini, sehingga sempat juga ke Sabang, karena juga, dari BPS Pusat tuh ada sekitar 8 orang waktu itu. Jadi itu yang pertama ya, tahun 93 ngajar sampai Sabang ya, sensus pertanian. Kalau yang kedua itu kalau tidak salah kegiatan Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah tahunnya itu agak lupa ya. Iya. Itu setelah atau sebelum tsunami itu? Sebelum, makanya saya terakhir itu lebih dari 10 tahun yang lalu, makanya kunjungan kali ini ke Aceh. Wajah baru itu saya merasa kayak baru pertama kali datang ke Aceh sini. Iya, jadi emang berbeda banget ya, dari segi jalan. Terus sejak tsunami ini kan ini ada wisata tsunami ya. Jadi objek-objek wisata yang terbentuk akibat adanya tsunami. Betul, kayak museum ya. Udah berkunjung kemarin Pak? Lewat, tapi belum sempat. Iya, jadi tapi kemarin sempat merasakan jalan tolnya. Luar biasa, seperti milik sendiri karena waktu itu hanya 1-2 kendaraan yang lewat. Iya, baik. Berarti kalau untuk wisata, sebenarnya wisata di Aceh ini banyak ya itulah salah satu hikmah dari tsunami itu objek wisata yang dihasilkan karena tsunami ya. Ya, ada bentukan tempat wisata baru gitu ya. Iya. Mungkin Pak Sarpono kebetulan baru lewat aja nih, mungkin kedepannya kunjungan selanjutnya harus mengunjungi ya Pak. Insya Allah, jika waktunya ada berkesempatan insya Allah. Ya, saya termasuk yang suka trik ke tempat-tempat yang menarik gitu lah. Iya. Mungkin karena waktunya agak mepet kemarin ya Pak. Harus ke PD Jaya ya Pak. Betul. Baik. Objek wisata mungkin Pak Sarpono belum sempat ya menikmati yang terbaru. Ini kalau kuliner gimana nih Pak?
kuliner udah apa aja nih? Iya, sebetulnya apa ya, kalau Kuliner Aceh kan Aceh itu salah satu provinsi yang punya karakter yang kuat sebetulnya kalau saya melihatnya. Iya. Dari berbagai aspek, dari budaya, sehingga sebetulnya dari aspek potensi wisata selain yang tadi ada tempat atau bentukan wisata baru, sebetulnya budaya dan kultur di Aceh itu sangat kuat ya, sehingga ya misalnya seperti di Bali itu kan dia begitu banyak wisatawan karena ada keunikan tersendiri, ada kekuatan kultur yang ada. Dan saya melihat potensi itu ada di Aceh gitu. Selain mungkin kalau keindahan alamnya, kemarin saya sempat lihat luar biasa gitu ya, termasuk mungkin beberapa tempat wisata baru yang tadi disebutkan Mas Malik. Dari namanya wisata itu memang nggak lepas dari kuliner juga, banyak wisata kuliner gitu ya yang bisa. Dan salah satu yang sampai saat ini sangat khas itu kan misalnya ibaratnya orang dianggap belum ke Aceh kalau belum merasakan mie Aceh misalnya. Iya. udah nyoba ya Pak? Alhamdulillah kemarin ini nggak boleh nyebut nggak? Nanti Boleh aja tuh, dikira promosi. ini nggak ada promosi ya. Dikira promosi. Kemarin sempat ke mie Aceh Bardi ya. Bardi, Katanya itu istilahnya racing ya, Pak? ya sangat populer di sini. Salah satu ikon mie Aceh di Aceh ini ya. Ini sebetulnya biar adil ya Pak, gitu. Sebutin di mie Aceh di Banda Aceh ini banyak banget sebetulnya yang enak gitu kan. Ada mie Razali, ada mie Daus, ada mie Ayahli gitu kan. Banyak lah gitu kan. Jadi pemirsa bisa memilih masing-masing lah ya gitu, nggak cuma Bardi. Dan yang kedua saya melihat ya kopi Aceh kan termasuk yang Enak. cukup rame ya dibicarakan. Dan salah satunya saya termasuk yang apa ya mencoba menikmati kopi-kopi yang ada di Indonesia ini. Salah satunya taste yang unik memang ada di Aceh. Kemarin kemarin saya lihat ada kopi Birenen, ada kopi Bernong, ya, macam-macam gitu. Kayaknya banyak banget ya gitu. Saya malah baru tahu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kopi Gayo gitu ya. testimoni dari Pak Sarmono sendiri gimana nih Pak ke kopi Aceh ini, peluang kedepannya tuh seperti apa gitu? Jadi misalnya kan kalau Sumatera Barat itu punya makanan Padang ya, bahkan kemarin Gubernur Sumbar ini udah kerjasama dengan influencer gitu kan, mendirikan rumah makan Padang seluruh Indonesia. Nah itu dikirim barang-barangnya itu langsung asli, dikirim dari Sumbar gitu. Iya Pak, jadi dia itu kan jadi istilahnya menggerakkan perekonomian dari Sumbar sendiri gitu kan. Kalau selama ini kan warung makan Padang ya bergerak untuk belinya di daerah itu sendiri kan. Nah ini inovasi dari Gubernur Sumbar seperti itu Pak. Nah kalau kopi Aceh ini kira-kira ada peluang seperti itu nggak nih? Ya menurut saya itu sangat potensi ya, apalagi istilahnya budaya minum kopi di Indonesia ini kan cukup kuat, cukup tinggi juga ya. Iya, sementara ketika Aceh punya potensi produksi kopi yang memang taste-nya unik Aceh, saya pikir ini menjadi suatu peluang untuk bisa dilebarkan dengan sentuhan mungkin teknologi informasi dalam proses marketing, misalnya dengan promosi di sosial media seperti yang inisiasi di Sumatera Barat tadi dengan masakan Padangnya yang memang saat ini sangat terkenal ya. Aceh saya pikir itu menjadi suatu tantangan. Termasuk kemarin ada produk coklat ya, coklat gitu. Itu juga menurut saya jadi khas dan itu kan istilahnya bukan kompetitor, menurut saya saling melengkapi antara kopi dan coklat tadi gitu. Sehingga ya ke depan tinggal jiwa entrepreneur orang-orang Aceh yang mungkin kan orang-orang Aceh juga banyak tersebar ya di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, ketika mereka tidak menutup kemungkinan misalnya sebut saja ada suatu produk sebut saja kopi A gitu ya, kopi A sebetulnya kopi Aceh gitu ya atau apapun, ketika di brand kemudian di semacam pakai sistem waralaba atau yang bisa buka cabang di semua tempat dan memang produk asli sini yang dibawa ke sana. Bahan bakunya ya. Betul. Jadi taste-nya itu memang secara kualitas, secara rasa itu harus dipertahankan. Jangan sampai ibaratnya karena proses produksinya tidak seimbang dengan permintaan, nanti seolah-olah ada klaim kopi dari tempat lain, padahal diklaim Aceh. Nah itu
sebaiknya benar-benar originalitas tetap dijaga, ya. betul. Itu memang potensi kopi ini masih hanya berkembang ya paling banter di Sumatera Utara lah Pak. Gitu ya. Di Jalan Gagak Hitam kalau nggak salah itu udah mulai banyak warung kopi Aceh. Iya. Tapi kalau saya lihat belum berkembang ke tempat-tempat lain, belum terlalu berkembang ya seperti warung Padang tadi kan. Dan satu lagi loh, dulu waktu 93 saya kesini gitu ya, sempat mencoba kopi yang cara penyajian, suasananya itu benar-benar masih asli Aceh, bahkan kayak di kedai yang masih tradisional gitu, ditarik-tarik. Nah, kunjungan kali ini saya belum ketemu apakah itu ada pergeseran ya. Kalau menurut saya ada satu kultur yang perlu dipertahankan karena itu menjadi karakter yang harusnya ya memang kita nggak menutup ya dengan sentuhan teknologi saat ini, kemasan yang mungkin lebih ciamik gitu dan lain sebagainya, tetapi ada juga orang kadang-kadang kangen dengan nuansa yang memang benar-benar pure kultur Aceh seperti apa gitu. Zaman dulu ya. Itu juga perlu dipertahankan. Masih banyak sih Pak sebetulnya. Masih banyak ya? Iya. Oh, mungkin bagus itu menurut saya. Mungkin kemarin diarahkan ke tempat karena contoh di beberapa kota saat ini kan banyak juga para wisatawan baik wisnu atau apa yang dikejar justru originalitas itu. Iya. Banyak lah misalnya kayak di Jogja, orang kangen bener-bener masakan gudeg Jogja yang memang dimasaknya pakai kayu misalnya, orang langsung di situ gitu. Walaupun banyak juga yang modern sudah pakai kompor listrik, kompor gas, tapi taste itu orang-orang yang sudah pernah merasakan nggak bisa hilang itu. Ini Pak, kalau kita ngobrolin kopi, kayaknya nggak akan selesai sampai maghrib betul. Karena emang asik ya kalau ngobrolin kopi Aceh ya. Mungkin kita beranjak ke obrolan yang lebih istilahnya lebih serius gitu Siap, yang berhubungan dengan Dr. Sarpono ini ya. Jadi kan Pak Sarpono ini berhubungan dengan pengembangan metodologi sensus dan survei. Nah ini kan ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya Pak. Nah bagaimana perkembangan terakhir gitu Pak? Terobosan-terobosan terbaru yang dihasilkan oleh BPS pusat gitu kan tentang metodologi sensus atau survei yang sangat istilahnya terbaru gitu. Pengen tahu juga gitu kan. Iya. Jadi memang semua berkembang ya saat ini dengan adanya industri 4.0 gitu ya. Ada perkembangan teknologi informasi yang luar biasa. Maka dalam proses pengumpulan data atau dalam pengembangan metodologi dalam pengumpulan data baik berupa sensus maupun survei, kita juga melakukan beberapa penyesuaian dan inovasi. Di antaranya yang pernah kita terapkan di sebut saja sensus penduduknya. Kita tahu di sensus penduduk tahun 2020 kebetulan sedang berbarengan dengan pandemi COVID-19. Sehingga kita memahami betul pasti di lapangannya akan ada kendala, ada resistensi masyarakat karena isu mengenai kesehatan itu luar biasa. Sehingga waktu itu kan kita mengembangkan juga multi-mode data collection gitu ya, dengan berbagai penyesuaian suatu kondisi, maka proses pengumpulan data itu dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian pengumpulan data secara konvensional dengan datang ke responden itu kan juga saat ini nggak mudah ya. Privacy orang, kesibukan orang juga bertambah. Ini juga kita coba melakukan beberapa inovasi. Salah satunya adalah kita mendorong bahwa pemanfaatan data administrasi itu juga harus menjadi salah satu sumber yang harus kita yaitu tadi kita dorong supaya porsi pengumpulan data secara konvensional itu secara bertahap bisa kita kurangi. Tapi memang PR-nya kita kalau data administrasi kan memang kita hanya menggunakan gitu ya, sehingga terkait dengan produsen datanya harus kita kuatkan. Tapi alhamdulillah BPS punya pembinaan data sektoral yang sebetulnya ini adalah dalam konteks penyiapan itu, termasuk program EPSS-nya. EPSS itu adalah dalam rangka penyiapan itu. Itu dari aspek istilahnya pemanfaatan data. Selain itu dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, teknologi big data misalnya, ini juga sudah kita manfaatkan. Contohnya misalnya yang sudah kita jadikan statistik resmi atau official statistik, pemanfaatan big data itu adalah menggunakan MPD, Mobile Positioning Data. Kita manfaatkan diantaranya untuk wisatawan Nusantara,
kemudian wisatawan mancanegara terutama yang di perbatasan, kita sudah menggunakan teknologi itu. Dan alhamdulillah itu sudah diakui bahkan di UN, United Nations atau PBB, bahwa teknologi itu sudah sangat memungkinkan menjadi official statistik resmi ya. Yeah. Kemudian satu hal lagi, beberapa hal yang sudah kita lakukan, yaitu tadi kita menyadari bahwa pengumpulan data secara konvensional atau pengumpulan data secara umum bahwa ada ketergantungan, ada constraint terhadap resource ya. Bisa jadi karena biayanya, tenaganya atau waktu yang begitu sempit harus menyiapkan, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa mengumpulkan data untuk mengestimasi pada level tertentu gitu ya. Misalnya anggarannya cuma sekian M, hanya mampu untuk estimasi level provinsi. Tapi kita ketahui ya, dengan adanya desentralisasi, kadang pemerintah di level kabupaten kota butuh angka tersebut. Maka ada beberapa yang sudah kita lakukan dengan menggunakan small area estimation gitu. Itu juga suatu terobosan yang bisa kita manfaatkan, dan ini sudah implemented beberapa. Salah satunya dalam menggunakan Metropolitan Statistic Area. Ini sudah kita lakukan, dulu pernah di Bandung Raya, kemudian di Kalimantan Selatan di wilayah Banjarbakula, kemudian di Sumatera Selatan di Paturaya Agung. Itu sudah kita lakukan studi penggunaan kombinasi bahkan big data dan small area estimation. Big datanya dari MPD tadi. Kemudian untuk small area estimation-nya adalah indikator-indikator yang masuk dalam wilayah small area estimation. Karena MSA, Metropolitan Statistic Area tadi, cakupannya sampai dengan level kecamatan. Sementara data-data yang selama ini kita kumpulkan paling dalam atau paling rendah untuk estimasinya kan hanya kabupaten kota, sehingga itu kita manfaatkan small area estimation. Nah, itu mungkin beberapa hal yang sudah dilakukan. Ini menyambung small area estimation ya Pak, itu untuk indikator-indikator yang cukup penting biasanya istilahnya kayak tingkat kemiskinan gitu kan, terus indeks pembangunan manusia gitu kan. Kadang-kadang itu kan ya seperti yang Pak Sarpono bilang tadi kan, ini kan udah istilahnya udah raja-raja kecil lah katakanlah gitu kan, sampai desa gitu kan. Terkadang mereka malah pengen butuh kan mereka udah merasa dengan betul level yang rendah gitu pertumbuhan ekonomi gitu kan, karena merasa aku udah membangun, pengen tahu lah progres pembangunan dia seperti apa gitu kan. Kira-kira kedepannya apakah bisa sampai desa gitu kan untuk mengestimasi indikator-indikator itu? Iya. Sebenarnya terkait yang sebenarnya gini, small area estimation adalah suatu teknologi atau suatu metode untuk bisa mendapatkan indikator pada level yang lebih rendah dari data yang tersedia. Dengan proses. Tapi ada satu hal yang harus hal tersebut bisa dilakukan, adanya variabel yang bisa mendukung untuk mendapatkan indikator small area estimation tadi. Dan ini menjadi poin. Salah satunya sebetulnya, kalau BPS sih punya data sensus misalnya, kita punya data misalnya informasi dari big data yang sifatnya mungkin lebih lengkap gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Tetapi memang tidak sesederhana yang mungkin kita harapkan gitu ya, karena dalam small area estimation untuk mendapatkan suatu indikator itu harus mengontrol dengan beberapa variabel pembantu misalnya yang kita sebut sebagai auxiliary variable atau variabel yang digunakan untuk mengestimasi di small area tersebut, dan ini harus kuat. Dan salah satunya ini juga menjadi poin gitu ya, tadi penguatan dari aspek data administrasi sebetulnya. Ketika misalnya tadi ada kebutuhan data sampai dengan level sebut saja desa atau kelurahan gitu ya, ya sebetulnya yang paling efektif adalah meningkatkan literasi di level desa atau kelurahan, ya sebut saja aparat desa atau kelurahannya, supaya tingkat literasi terhadap data atau statistik menjadi lebih baik, sehingga administrasi itu bisa mereka bangun. Mereka akan dapatkan indikator yang sifatnya benar-benar ya indikator yang real yang didapatkan dari data administrasi mereka. Dan saya melihat salah satu program yang dibangun BPS ya, Desa Cantik itu adalah inisiasi yang sangat bagus ke depannya ketika berkembang dan bisa dikolaborasikan tentunya, karena
istilahnya saat ini kan nggak ada yang disebut Superman ya. BPS itu nggak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan misalnya akademisi di setempat untuk bergerak bersama, sehingga proses akselerasinya akan menjadi lebih cepat. Itu. Jadi menarik ini materi tentang SAE ya Pak, Small Area Estimation. Mungkin nih para dosen kalau kepengen mengundang Pak Sarpono sebagai narasumber SAE ya Pak. Siap. Unsia atau Malik Saleh gitu kan, Universitas Samudra gitu. Ya, karena kita memang juga sudah beberapa mengimplementasi ya. Jadi cuma tidak sekedar, memang awalnya kita mengeksplor gitu ya, menguji coba, layak nggak sih dengan small area estimation ini menjadi suatu official statistik. Ternyata dari guidance yang kita dapatkan dari guidance global ya, dari United Nations Statistical Division, memang di situ ada beberapa hal yang sangat memungkinkan untuk memanfaatkan itu. Tapi memang harus kuat dari supporting data pembantu, kita menyebutnya data auxiliary variable tersebut, itu harus kuat. Gitu. Sehingga akan bisa kita dapatkan akurasi estimasi dari small area estimation tersebut. Itu Mas Malik. Ya, berarti ini menyambung tentang kolaborasi ya Pak. Jadi kan salah satunya adalah Desa Cantik, kemudian juga ada pojok statistik kan di kampus kan. Nah di sini kebetulan seperti Pak Sarpono kemarin menyapa anak-anak mahasiswa itu ya Pak. Jadi kita itu sebetulnya di USK itu ada program studi statistika. Nah, harapan Pak Sarpono ini apa terhadap program statistika di Unsia ini, terhadap kolaborasi untuk BPS, kemudian untuk kemajuan Aceh itu kira-kira seperti apa? Setidaknya jangan berharap masuk ke BPS semua gitu kan, tapi berkembang untuk kemajuan Aceh itu seperti apa untuk perstatistikanya gitu kan? Iya, menarik ya sebetulnya mengenai sektor pendidikan. Yang kebetulan ini satu hal yang luar biasa, di Aceh ada universitas OSK, ada program statistiknya gitu ya. Sehingga ini yang tadi saya sebutkan, ketika ada kolaborasi misalnya dari aspek akademisi, ada aspek pemerintahan termasuk di dalamnya mungkin praktisi dan lain sebagainya, sehingga literasi yang mungkin selama ini masih belum optimum itu bisa ditingkatkan. Karena apa? Bahwa kebijakan pemerintah termasuk misalnya di Aceh, saya yakin kebijakan yang paling tepat adalah based evidence, berdasarkan data. Ya. Nah, data, ketika literasi masyarakat terhadap data itu sangat baik, saya pikir ini menjadi potensi yang luar biasa. Kembali ketika kita bicara bahwa di USK ada jurusan statistika, ini menjadi istilahnya oksigen yang bisa melegakan gitu ya. Karena apa tadi, bahwa ketika ada kolaborasi BPS sebagai pembina statistik gitu ya, harusnya bisa menangkap hal tersebut ya. Alhamdulillah kalau tidak salah pojok statistik kan sudah terbentuk ya. Sudah. Itu suatu sarana untuk mengkomunikasikan lebih intens. Kita menyadari betul bahwa ketika ada kolaborasi, syukur-syukur kalau misalnya BPS bisa menampung nih lulusan dari USK gitu ya, untuk memperkuat bagaimana statistik itu bisa dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan di pemerintah Aceh. Menurut saya itu sangat bagus. Apalagi ketika alumni statistik itu bisa mengembangkan lebih lanjut, jangan sampai keluar dari Aceh, tetapi kalau bisa misalnya mengembangkan dengan disiplin keilmuan tersebut untuk Aceh, saya pikir menjadi akan sangat kuat, karena siapapun lah saat ini tidak akan lepas dari data, karena data itulah semua kebijakan akan bergulir gitu. Itu Mas Malik. Ya, baik, terima kasih nih Pak Sarpono, ini penjelasannya cukup memuaskan sekali ya. Jadi untuk yang mungkin yang terakhir nih Pak, terakhir kan kita bicara tentang BPS sendiri. BPS Provinsi Aceh ini kan hadir di Aceh sendiri kan tentu saja untuk membantu pemerintah Aceh untuk membangun ya. Tentu saja di provinsi-provinsi lain juga seperti itu. Jadi Pak Riswan selalu istilahnya mendengungkan bahwa kita ini adalah bagian dari solusi. Jadi menurut Pak Sarpono, kira-kira terobosan-terobosan apalagi yang perlu kita lakukan agar kita bisa membantu lah secara optimal gitu untuk pemerintah Aceh gitu. Iya, jadi sepakat. Beberapa kali saya dialog dengan
Kepala BPS Aceh ya, Pak Ahmad Rizwan Nasution, dengan jargonnya tadi BPS menjadi solusi. Bagian dari solusi. Ya, bagian dari solusi. Menurut saya itu apa ya? Suatu aura positif yang galakkan gitu ya, bahwa memposisikan bahwa BPS atau pemanfaatan data itu ya memang harus digunakan. Dan dari aspek ini BPS harus komitmen sebagai salah satu produsen data yang secara umum pandangan masyarakat juga bahwa kalau data ya BPS, termasuk Presiden Jokowi kan menyebutkan bahwa kalau masalah data ya BPS, walaupun saya sebutkan tadi ada beberapa data sektoral yang memang tetap produsen datanya adalah kementerian lembaga, dinas, instansi yang terkait. Tapi dari aspek ini bahwa BPS harus punya komitmen untuk mengeluarkan data. Kita punya ARC ya, Advanced Risk Calendar, itu dipegang. Artinya bahwa apalah artinya data yang berkualitas. Kalau kita bicara kualitas kan selain memang akurat juga up to date. Iya kan? Kalau datanya sudah terlalu lama out of date, itu yang harus dijaga menurut saya, dari up to date, kemudian akurasi dan seterusnya. Dimensi kualitas itu tetap harus dijaga sehingga trust masyarakat terhadap data yang dikeluarkan BPS, stakeholder ataupun user yang selama ini memanfaatkan memang benar merasakan gitu. Kita kan sering ya ketika mengumpulkan data di lapangan, responden nanya, Pak, ini kita dapat apa dari pengumpulan data yang sering dilakukan BPS gitu kan? Nah, ini menjadi tantangan kita untuk bisa menjawab, untuk bisa menyediakan seakurat, secepat mungkin, sehingga ketika ada kebijakan berdasarkan data, mereka benar-benar langsung bisa merasakan. Jadi itu tugas BPS sebetulnya itu. Selain tadi, selaku pembina statistik, kita harus istilahnya merangkul, mengawal semua kegiatan pengumpulan data yang kalau BPS Provinsi Aceh ya tanggung jawabnya adalah di wilayah Aceh ini, mengedukasi supaya literasi masyarakat, pemerintah, siapapun itu bisa meningkat seperti halnya istilahnya wilayah lain atau negara lain yang sudah istilahnya melek secara statistik itu. Itu Mas Malik. Baik, Pak Sarmono, ini udah cukup kayaknya. Tinggal mungkin closing statement ada yang mau disampaikan untuk seluruh masyarakat Aceh. Ya, untuk BPS Provinsi Aceh dan jajaran, saya melihat kinerjanya sudah luar biasa ya. Bagaimana kalau saya menyatakan mensibgoh, mewarnai statistik yang ada di Aceh. Dan tentunya ini informasi juga untuk seluruh masyarakat Aceh, baik pemerintah, akademisi, masyarakat umum atau pengguna data. Sebetulnya BPS sangat open-minded, sangat terbuka dalam proses pelayanan pemanfaatan data, sehingga kondisi semacam ini manfaatkan seoptimal mungkin data-data yang memang dikeluarkan oleh BPS. BPS selaku instansi pemerintah yang memang bertanggung jawab menyiapkan data sudah mendapatkan biaya sekian banyak. Ketika data tidak dimanfaatkan secara optimal, tentunya ini akan sebut saja agak mubazir gitu. Sementara kita sadar betul bahwa saat ini dan ke depan bahwa kebijakan akan tepat sasaran dan tepat guna ketika memang tadi base evidence, sediakan data lapangan, potret lapangan, sehingga setiap ada program targeting yang dikeluarkan pemerintah benar-benar akan menjadi tepat sasaran. Ujungnya apa ya? Menjadi efisien karena anggaran yang digunakan memang benar-benar optimum. Jadi mungkin itu semua ya yang bisa saya sampaikan, Mas Malik. Ya. Terima kasih Pak Sarmono udah sharing ilmu yang cukup banyak, yang informasi yang terbaru juga udah disampaikan. Jadi sharing kali ini kita cukupkan saja ya Pak. Kita akhiri. Terima kasih atas sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel BPS Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mas Malik. Terima kasih.